pengalungan samir dan penyerahan SK Jabatan Guru Besar. Kami mohon Rektor ISI Surakarta dan Profesor Dr. Andes Raden Mas Pramutomo Magister Humaniora untuk menempatkan diri. Kami persilakan Rektor ISI Surakarta untuk kembali ke tempat semula dan kami persilakan Profesor Dr. Andes Raden Mas Pramutomo Magister Humaniora untuk menuju ke podium. Pidato Guru Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pamuji rahayu. Yang terhormat Ketua Senat Institut Seni Indonesia Surakarta, yang terhormat para anggota Senat Institut Seni Indonesia Surakarta, yang terhormat para empu Institut Seni Indonesia Surakarta, yang terhormat Rektor, para Wakil Rektor, dan seluruh pimpinan di Institut Seni Indonesia Surakarta, serta yang terhormat para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberi nikmat dan sehat untuk dipertemukan dalam sebuah forum yang berbahagia ini. Selain itu, saya menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga dengan disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan seluruh anggota Senat serta pimpinan Institut Seni Indonesia Surakarta yang telah memberi kesempatan kepada diri saya untuk menyampaikan sebuah orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan jabatan guru besar saya pada siang hari ini dengan judul Panorama Etnokoreologi Nusantara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan seluruh anggota Senat serta pimpinan di Institut Seni Indonesia Surakarta, pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan terlebih dahulu secara singkat istilah yang dalam tradisi ilmu tari dikenal sebagai etnokoreologi. Awal mula lahirnya istilah ini dimulai setelah pasca Perang Dunia Kedua,
sekitar tahun 1947 dengan istilah yang lebih dulu diperkenalkan yaitu koreologi. Kemunculan istilah ini merupakan sebuah perjalanan panjang dengan melalui berbagai diskusi para tokoh tari internasional. Di antara para tokoh tari tradisi dunia yang paling awal melibatkan diri dalam diskusi panjang itu antara lain Gertrude Prokos-Kurat, Lyubika Yankovic, dan saudara perempuannya Danica Yankovic, serta Maud Karpeles. Mereka berempatlah yang menjadi pelopor etnokoreologi yang telah melakukan berbagai diskusi dengan para tokoh lintas disiplin, baik dari para antropolog, sosiolog, ahli linguistik, etnomusikolog, sejarawan, bahkan ahli estetika. Dalam diskusi di antara keempat tokoh tari tersebut yang hanya melalui korespondensi publikasi, salah satu publikasi yang ditulis oleh Kurat pada Current Anthropology di tahun 1960 telah mendekatkan mereka dalam memperkuat sebuah payung ilmu di bidang tari yang dikenal sebagai ethnochoreology atau dance ethnology. Kurat pun mengakui adanya peran dua bersaudara Yankovic dalam berbagai konferensi panjang di tahun 1952. Bahkan Kurat juga merujuk pada kontribusi kedua bersaudara Yankovic dalam berbagai literatur tulisannya ini. Dan ini menjadikan tulisan Kurat pada tahun 1960 berjudul Panorama of Dance Ethnology begitu berpengaruh dalam kemunculan bidang keilmuan etnokoreologi di Amerika Serikat. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat serta pimpinan Institut Seni Indonesia Surakarta serta hadirin yang berbahagia, kiranya sudah waktunya kita menumbuhkan suatu kebiasaan menyimak sebuah peristiwa tari dengan cara memposisikannya sebagai perwujudan ekspresi budaya atau dance as culture, atau dalam konteks lingkungan budayanya dance and culture. Pada tahun 1972 menjadi momentum penting bagi pemantapan sebuah disiplin keilmuan etnokoreologi dengan peran Vera Proca-Gheorghe, tokoh tari asal Romania, dengan sebuah study group on the terminology of choreology. Dan dalam perkembangannya, studi koreologi diperdebatkan dikarenakan membatasi sebuah payung untuk terminology of folk dance. Kemudian di awal tahun 1977 dimulailah era penerimaan sebuah istilah yang dikenal sebagai ethnochoreology. Salah seorang yang berjasa di dalam pengusulan nama etnokoreologi adalah ahli tari asal Polandia, Gwiazda Dabrowska. Dalam tulisan Danin juga sudah jelas disebutkan bahwa seorang peneliti tari disebut sebagai ethnochoreologist atau etnokoreolog untuk bidang etnokoreologi. Inilah yang oleh Danin kemudian disebut sebagai warisan dua bersaudara Yankovic, Kurat maupun Karpeles, yang dianggap sebagai pelopor bidang etnokoreologi. Pada gilirannya di dalam pandangan etnokoreologi, setiap produk tari adalah sebuah pernyataan budaya dari pemiliknya. Sampai dengan pandangan ini, kehadiran tari sebagai pernyataan perilaku sekaligus sebagai pernyataan budaya memiliki akar yang kuat secara antropologis pada kontekstualitas kehidupan masyarakat kita. Dataran konseptual dalam praktek keterkaitan tari dan kehidupan masyarakat pada akhirnya membawa serta kedua pernyataan perilaku maupun pernyataan budaya itu di dalam ranah antropologis. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat serta pimpinan Institut Seni Indonesia Surakarta dan hadirin yang berbahagia, bagaimanakah panorama etnokoreologi di tanah air kita dalam kehidupan masyarakat? Pandangan awal studi ilmiah terhadap tarian etnik Nusantara juga dapat ditelusuri dari betapa pentingnya kedudukan tari dan ritual di dalam suatu daerah budaya. Ritual sebagai tradisi budaya merupakan bentuk pernyataan masyarakat yang menginginkan sebuah cara
untuk menempatkan tari dalam konteks kehidupan masyarakat itu sendiri. Pada Bedoyo Ketawang masih selalu hadir dalam setiap peristiwa peringatan penobatan raja di Keraton Surakarta dengan segenap kesakralannya. Kelengkapan sesaji yang berjenis puluhan seakan juga mempertebal sebuah pernyataan budaya dalam konteks kehidupan masyarakat keraton. Karena kehadirannya secara kontinu menjadi alasan dari pernyataan masyarakat keraton itu sendiri. Hal mana tidak berbeda dengan kehadiran Bedoyo Semang di Keraton Yogyakarta. Jika pernyataan budaya dalam bentuk sajian Bedoyo Ketawang maupun Bedoyo Semang tidak hadir dalam peristiwa itu, maka tidak ada garansi untuk sebuah nilai legitimasi. Masyarakat Dusun Tukluk, Desa Tambak Kromo, Kecamatan Ponjong di Gunung Kidul juga masih melaksanakan tari tayub untuk setiap membersihkan punden di Sendang Milodo setiap tahunnya. Perilaku membersihkan punden merupakan berupa sumber mata air Sendang Milodo juga menjadi semacam pernyataan budaya bagi masyarakat Dusun Tambak Kromo. Pertunjukan tayub hadir sebagai bentuk pernyataan akan adanya peristiwa ritual yang diinginkan oleh masyarakat dusun tersebut. Hubungan tari dan ritual dalam konteks ini diyakini oleh masyarakat apabila tidak diselenggarakan peristiwa tersebut, ada kepercayaan yang meyakini bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada alasan yang sama sampai dengan saat ini, seseorang yang memerankan tokoh penari Bathara Guru atau Dewa Siwa dalam tradisi wayang wong Keraton Yogyakarta akan selalu dirias untuk pertama kalinya sebelum seluruh penari lain boleh melakukan rias. Dengan kelengkapan sesaji yang berjumlah lebih 30 macam, maka seorang peraga penari Bathara Guru atau Dewa Siwa harus rela diberi rias di paling awal. Tradisi ritual ini tetap terjaga dan sampai saat ini penari yang lain tidak akan melakukan rias sebelum tokoh penari Dewa Siwa dirias yang pertama kalinya. Ilustrasi ini menunjukkan adanya ritual sebagai sebuah pernyataan perilaku yang diyakini masyarakat keraton untuk tidak boleh dilanggar. Yang terhormat Ketua Senat dan anggota Senat serta pimpinan Institut Seni Indonesia Surakarta serta hadirin yang berbahagia. Sementara itu jika kita menempatkan status masyarakat penikmat tari, bahwa masyarakat penonton cenderung menyimak sajian tari sebagai produk seni atau produk budaya, menggunakan norma-norma yang berlaku umum atau berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di lingkungan budayanya sendiri. Akibatnya akan terjadi pemahaman atau pemaknaan yang keliru pada suatu budaya tari. Terkait dengan ini, pakar antropologi Adrian Kepler mengingatkan bahwa untuk memahami suatu perwujudan budaya seperti tari seharusnya berdasarkan kekhususan tradisi budayanya. Pemahaman tari dalam kaitannya dengan manusia dan masyarakat yang menciptakannya nampak belum mengalami peningkatan yang berarti. Mungkin salah satu penyebabnya adalah kecenderungan masyarakat untuk melihat suatu peristiwa tari terlepas bahkan keluar dari lingkungan budaya yang melahirkannya. Dalam perkembangannya tampak pendekatan yang dipilih oleh Kurat menekankan adanya pengkajian terhadap budaya tari etnik non-barat berdasarkan teks kebudayaan yang melahirkan budaya tersebut. Sama seperti sebelumnya, juga dikenal istilah yang diperkenalkan terlebih dulu sebagai koreologi. Hanya saja koreologi lebih banyak digunakan di Inggris karena lebih menyerupai catatan tari. Pada akhirnya R.M. Sudarsono mulai memperkenalkan istilah etnokoreologi sebagai pendekatan baru kajian budaya tari ini dengan spesifikasinya sendiri. Tujuan spesifikasi di sini sangat jelas, yakni mempertajam visi dance ethnology yang masih banyak bernaung di bawah bidang antropologi spesifik. Sifat pendekatan etnokoreologi yang kualitatif menempatkan proporsi dance studies lebih dominan dibandingkan dance ethnology. Ini seperti kritik yang pernah dilontarkan oleh Joanna de Vros terhadap Kurat bahwa dia tidak begitu puas dengan pembatasan skop etnologi tari hanya pada tarian etnik tertentu.
dengan menyarankan bahwa mestinya itu adalah gambaran dari kompleksitas kultural termasuk di dalam semua budaya tari. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat Institut Seni Indonesia Surakarta, serta para undangan yang berbahagia dan hadirin yang saya hormati. Sebuah contoh riset tari dari kelompok etnis Bengkalis misalnya, memiliki karakter tari zapin yang melahirkan motif gerakan elok-elok sebagai penanda struktur besar tari mereka. Meskipun elok-elok telah disepakati sebagai the science of movement patterns, cara menyelidiki sistem pengetahuannya ternyata harus mengikuti irama hidup masyarakat nelayan di wilayah budaya Bengkalis, atau juga untuk membuktikan sumber gerakan yang lembut pada gerakan tari Pakarena. Maka tari Salonreng harus diselidiki selama beberapa tahun sampai kemudian asal gerak atau sumber gerakan tangan tari Salonreng diketahui sebagai induk dari genre tari putri di Sulawesi Selatan. Atau juga kita juga tidak pernah menduga bahwa ditemukan tradisi peristirahan dari tradisi suku Banjar yang menyerupai tradisi terminologi tari Jawa. Beberapa tarian klasik peninggalan kerajaan Banjar menggunakan istilah tari sebagai baksa. Contoh pada tari baksa kembang, tari baksa panah, tari baksa dadap. Kehadiran tradisi peristilahan baksa dalam budaya tari suku Banjar diduga memiliki kaitan dengan sejarah Mataram Islam di zaman Sunan Amangkurat I. Pada saat ini baksa kambang masih dirawat di daerah Banjar dan selalu disajikan di tepi laut sebagai ritual rasa syukur. Yang terhormat Ketua Senat dan anggota Senat Institut Seni Indonesia Surakarta serta para undangan yang berbahagia. Contoh ini merupakan sebagian kecil dari warisan Kurt Sach ketika menentukan kultur keris atau daerah budaya di dalam menuliskan bukunya The World History of Dance pada tahun 1937, atau mungkin pula sebuah kritik dari warisan Franz Boas di dalam membangun tradisi The Science of Movement Patterns dengan tidak terburu-buru membangun teori di dalam etnokoreologi model Boas. Sebuah pandangan empiris perlu juga diperhatikan dalam mengembangkan etnokoreologi. Pilihan metode empiris sangat ditentukan oleh pendekatan teoritik terhadap konsep tradisi, khususnya pada premis etnolog Simon Bronner, bahwa semua penjelasan tentang tradisi memandangnya sebagai fenomena subjektif dan tidak mudah direfleksikan, dan biasanya memanifestasikan dirinya sebagai bagian intrinsik dan tidak berwujud dalam kehidupan sehari-hari. Sifat tradisi yang spesifik telah mendorong pengembangan metode yang sesuai untuk menganalisis praktek-praktek simbolis yang sulit dibaca. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat serta pimpinan Institut Seni Indonesia Surakarta dan hadirin yang berbahagia. Pada saat menerbitkan bukunya pertama kali yang berjudul Arts in Indonesia, Continuities and Changes, Claire Holt juga sudah menyarankan jika pengkajian tari di Indonesia paling tepat menggunakan etnokoreologi. Holt melihat budaya tari etnik di Indonesia sangat banyak dan masing-masing memiliki pemaknaan, fungsi maupun tradisi peristilahan yang khas dan spesifik. Narawati melihat ini sebagai cakupan aspek tekstual maupun kontekstual yang memungkinkan sebagai sifat multidisipliner pada etnokoreologi Nusantara. Atas dasar itu, etnokoreologi Nusantara sebagai cabang ilmu pengetahuan antropologi budaya yang memiliki spesifikasi dapat dikategorikan sebagai subdisiplin dalam antropologi seni atau etno-art. Mengikuti kritik yang disampaikan Johan de Foros terhadap Kurat, maka ranah studi etnokoreologi Nusantara juga menganut fungsionalisme imperatif. Dalam hal ini, Shea telah membuat kategorisasi 6 wilayah fungsionalisme imperatif. Yang pertama, tari bisa dipandang sebagai cerminan dan legitimasi tatanan sosial. Tari juga bisa dilihat sebagai wahana ekspresi ritus yang bersifat sekuler maupun religius.
tari bisa dipandang sebagai hiburan sosial atau kegiatan rekreasional. Tari juga bisa dilihat sebagai saluran maupun pelepasan kejiwaan. Tari juga sebagai cerminan nilai estetika atau sebuah kegiatan estetik dalam dirinya sendiri, dan tari bisa juga dipandang sebagai cerminan kegiatan ekonomi sebagai topangan hidup atau kegiatan ekonomi dalam dirinya sendiri. Yang terhormat Ketua Senat, anggota Senat, para pimpinan Institut Seni Indonesia Surakarta, dan hadirin yang berbahagia. Panorama etnokoreologi Nusantara merupakan kekayaan budaya tari etnik di Indonesia. Hampir dapat dipastikan, setiap budaya tari etnik Nusantara mempunyai konfigurasi tari yang sangat khusus. Pandangan ini tentu diperlukan ketika interkontekstualitas etnokoreologi Nusantara dalam aspek pernyataan kultur dapat bersifat small scale societies maupun juga large scale societies. Bahasa populer yang lebih dulu ada seperti di dalam pernyataan Redfield, seperti tradisi besar maupun tradisi kecil. Etnokoreologi Nusantara juga mesti bisa memperbarui perspektif emik dan etik sebagai bagian dari cara mengumpulkan data riset. Sebagai sebuah subdisiplin, etnokoreologi Nusantara merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan dalam antropologi atau etnologi yang mempelajari dan mengkaji tari-tarian etnik di wilayah Nusantara. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri jika sebagian kekayaan tarian suku bangsa yang ada di wilayah Nusantara juga mengalami pengaruh yang didapatkan dari luar maupun dari dalam. Selain itu, perkembangan isu di era terkini juga turut memicu dinamika konfigurasi etnokoreologi Nusantara sebagai paradigma. Ini pun juga sebentuk panorama etnokoreologi Nusantara. Salah satu contoh indikasi dari pengaruh itu dipicu dari beberapa sebab. Sebagian tarian etnik di belahan Nusantara misalnya terpicu oleh kesadaran kolektif mereka di dalam menghadapi arus perubahan sosial, ekonomi, politik, bahkan teknologi. Hal ini juga dapat dipicu dengan pemberian makna baru dari simbol dan estetika yang menjadi pernyataan perilaku mereka. Dorongan gerakan industri kreatif dalam bentuk seni wisata dan entertainment juga mempengaruhi kesadaran kolektif yang bersifat inovatif sebagian masyarakat suku bangsa pemilik budaya tari etnik Nusantara. Pada gilirannya, etnokoreologi Nusantara juga turut mempertimbangkan kesadaran kolektif sebagai model understanding humanities through the dance yang diperkenalkan oleh Foley sebagai disiplin etnokoreologi. Pewarisan yang ditinggalkan Foley memungkinkan etnokoreologi mengindahkan sifat multi-layer entities yang pernah disampaikan oleh De Marinis. Sampai dengan pandangan ini, etnokoreologi Nusantara akan terus berkembang dan mendorong pengembangan metode yang sesuai untuk menganalisis praktik-praktik estetik dan simbolik yang dibaca dari praktek-praktek perilaku masyarakat suku bangsa pemilik budaya tari etnik Nusantara secara multidisipliner. Yang terhormat Ketua Senat, anggota Senat, para pimpinan Institut Seni Indonesia Surakarta, dan hadirin yang berbahagia. Praktek-praktek estetik yang menjadi refleksi pada praktek perilaku itu sebenarnya salah satu inti dari mempelajari etnokoreologi Nusantara. Saya mohon izin pada Ketua Senat dan Bapak Rektor, saya coba akan mempraktekkan apa yang saya katakan tadi di tengah-tengah situ, dan saya mohon dengan hormat saya untuk memanggil Bapak Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum, Bapak Dr. Andes Supriyanto MSN. Tepuk tangan untuk beliau. Saya minta beliau untuk menjadi pengendang saya hari ini.
Yang terhormat Ketua Senat, Bapak Rektor dan seluruh anggota Senat, mohon melanjutkan sedikit lagi. Pada kesempatan ini saya ingin mohon izin untuk menyapa para mahasiswa saya yang sempat hadir di sini. Ada di mana? Oke. Baik mahasiswa S1, S2 dan S3. Kehadiran etnokoreologi Nusantara sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan dan kajian tari merupakan sebuah keniscayaan. Dalam praktek mikro riset misalnya, para mahasiswa bisa memulai dengan mengambil salah satu daerah budaya etnik wilayah Nusantara, menyediakan lebih dari 400 suku bangsa yang masih merawat budaya tari mereka dengan sangat cermat. Ini menjadi sumber pengetahuan sekaligus sumber nilai penting bagi pengembangan perspektif dan paradigma dalam etnokoreologi Nusantara. Yang terhormat Ibu Ketua Senat, para anggota Senat, pimpinan Institut Seni Indonesia Surakarta, dan hadirin yang berbahagia. Sampailah saya pada kata penutup. Perkenankan diri saya untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada mereka yang telah berjasa di dalam mendidik diri saya sampai dengan saat ini. Pertama-tama tentu kepada para guru-guru saya sejak saya masih sekolah di TK Kadipaten, SD Negeri 3 Kadipaten, SMP Negeri 12 Yogyakarta, SMA Negeri Tirto Nirmolo Bantul, serta para dosen saya yang saya kenal menekuni bidang saya tari di tingkat sarjana ISIS Yogyakarta, dosen saya di magister dan doktoral di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya sangat berterima kasih dan menaruh penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa mereka selama ini. Secara khusus dengan disertai doa, saya mengaturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya yang sudah mendahului wafat, yaitu almarhum Bapak R.M. Sukir Biman dan almarhumah Ibu R. Sipunagi, atas kasih sayang dan perhatiannya sehingga saya bisa mewujudkan mimpi ini sampai dengan saat ini. Kedua mertua saya yang juga keduanya sudah wafat, almarhum Bapak Sutaryo Sastro Atmojo dan almarhumah Ibu Mugiati. Dan yang tak kalah penting adalah terima kasih saya untuk istri saya tercinta, Dwi Rahayu sarjana seni, dan kedua buah hati saya, Ernesta Saraji Widyastomo, sarjana seni, dan R. Dwi Tiatama Dharma Sakti, belum sarjana seni, sebentar lagi. Karena mereka bertigalah adalah pejuang-pejuang yang selalu mendampingi saya di dalam suka maupun duka. Tak lupa terima kasih juga kepada almarhum Profesor Dr. R.M. Sudarsono beserta keluarga besarnya hadir di sini. Almarhum Bapak Soekarji beserta keluarga, Bapak Profesor Dr. Mulyadi beserta keluarga, Bapak Agus Nugroho, adik saya Dr. R.M. Surtihadi beserta keluarga, keluarga besar Trah Wirogunan, keluarga besar Trah Kartaningratan, keluarga besar Keraton Yogyakarta, sembah nuwun Gusti Prabu, Gusti Yudha sudah kersa rawuh. Keluarga besar Sesowangwong Beksa Yogyakarta, tempat saya mengabdi hampir separuh hidup saya. Keluarga besar Pusat Kajian KRT Wiroguna Center, tempat saya juga mengabdi di luar kampus. Dan tentu saja seluruh teman dan seniman di Yogyakarta maupun di Surakarta yang turut hadir pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih disertai penghargaan yang tinggi.
Teristimewa Bapak Rektor dan jajaran pimpinan Institut Seni Indonesia Surakarta, Dekan dan jajaran pimpinan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta, Direktur Program Pascasarjana ISI Surakarta dan jajarannya, dan khusus rekan-rekan sejawat para dosen di jurusan tari dan para mahasiswa jurusan tari maupun mahasiswa program magister, mahasiswa doktoral di Pascasarjana, dan seluruh keluarga besar ISI Surakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga amal kebaikan Bapak Ibu sekalian mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pidato ilmiah ini saya akhiri. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om. Terima kasih.